Luar biasa pada malam hari ini. Disponsori Le Mineral ini. Disponsori oleh Le Mineral ini. Baik, saya sapa dulu beliau. Pertama saya menyapa selamat malam kepada Ketua PWI Kabupaten Goa. Selamat malam Pak. Apa kabar pada malam hari ini? Sudah on kameranya ya? Ya. Oke ya. Apa kabar ini Pak? Boleh baiknya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Rizwan Samuksin. Apa kabar ini Pak? Ya, sepertinya baik ini kedinginan juga. Kedinginan. Baik-baik saja dan Ya. selama dalam perjalanan selama dalam perjalanan menuju ke tempat ini semua lancar jaya. Ini berkat obor bangsa mungkin mendapatkan makfirah yang luar biasa pada malam hari ini. Kayaknya bermasalah. Iya, mohon maaf ini karena ada sedikit kendala teknis kembali. Ya, ini menarik ini Pak, kalau kita berbicara sesuai dengan tema yang diangkat oleh obor bangsa ini, transformasi informasi. Mungkin saya langsung saja Pak ya, saya ke Ketua PWI. Nah, sebenarnya apa sih itu transformasi informasi Pak? Boleh dijawab dulu? Ya, terima kasih. Temanya luar biasa ya, transformasi informasi. Artinya ada sebuah perubahan pola cara pandang dalam memberikan informasi. Jadi sebuah pemikiran lompatan logika yang harus dibuat oleh wartawan atau elemen-elemen masyarakat dalam memandang dalam memandang lingkungan atau apa yang ada di sekitar. Ini yang menurut saya transformasi di sini menunjukkan bahwa ada semangat untuk melakukan transformasi pemikiran mungkin di situ, ada transformasi gagasan di situ, ada transformasi ide di situ, ada transformasi visi, rencana dan sebagainya dalam mewujudkan tata lingkungan yang lestari. Karena kita tahu bahwa tata lingkungan saat ini itu kan banyak hal yang perlu menjadi perhatian. Kalau kita berbicara terkait dengan instrumen hukum yang sudah ada di negara kita, sesungguhnya sudah begitu banyak ya instrumen hukum yang ada, meskipun sesungguhnya seringkali ada instrumen hukum atau ada regulasi yang ada itu saling tumpang tindih dengan yang lainnya, atau ada kewenangan yang saling mendobrak satu dengan lain, saling bergesekan lah seperti itu. Mungkin ini yang kita maksudkan dengan transformasi informasinya. Bagaimana kita memiliki gagasan-gagasan baru dalam melihat lingkungan kita sekitar. Mungkin itu dulu sebentar. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Rizwan Samuksin. Saya lebih nyaman kalau saya panggil Pak Ciwang saja ya. Lebih akrab rasanya. Ya, karena kebetulan beliau ini kan mantan komisioner. Masih ya. Oh maaf. Ternyata masih ya. Iya luar biasa. Seperti Oppo gitu Pak ya. Beliau adalah komisioner KPD Sulawesi Selatan, bidang penyiaran, perizinan penyiaran. Nah ini kalau kita bicara transformasi informasi, kalau kita definisikan per kata, itu kan transformasi perubahan. Informasi adalah data atau pesan. Ini sebenarnya selaku seorang jurnalis juga ini, Bung Ciwa, kira-kira bisa tidak itu perubahan data atau perubahan pesan? Seperti apa maksudnya itu? Iya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang menjadi pembicara. Rasa-rasanya berada di tempat ini saya seperti mengajarkan ikan untuk berenang. Karena kenapa? Karena hampir semua teman-teman yang ada di lokasi ini cukup paham dengan
isu kita pada malam hari ini. Tetapi berbicara tentang transformasi media, ini sepertinya sudah berkembang pesat dengan adanya sistem digitalisasi yang digulirkan oleh pemerintah, membuat kita harus melek dengan invasi teknologi yang sedang melanda kita. Saya selalu berkata kepada teman-teman media bahwa kita bukan lagi berada pada zaman media-media yang pada Orde Baru, tetapi sekarang kita berada pada media-media yang bertransformasi secara otomatis dengan hadirnya sistem digitalisasi ini. Nah, kalau misalnya teman-teman media tidak melakukan penyesuaian terhadap invasi teknologi yang sedang mendera kita, maka kita akan tertinggal. Indonesia saat ini berada pada urutan terakhir di Asia Tenggara dalam rangka melakukan migrasi dari analog ke digital. Kita sudah bersyukur karena televisi kita saat ini sudah berada pada sistem digitalisasi. Kemudian radio dan media-media lainnya itu sekarang sudah mainstream ya, sehingga adaptasi penyesuaian terhadap teknologi ini mau tidak mau kita harus terima karena teknologi secara otomatis akan mendatangi kita. Nah, hubungannya dengan tema kita yakni untuk alam yang lestari. Saya berharap bahwa jurnalis-jurnalis kita ini memahami bagaimana melakukan penulisan-penulisan yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga edukasi itu bisa datang dengan sendirinya melalui tulisan-tulisan teman-teman wartawan misalnya. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan bahwa masyarakat kita sekarang itu sudah sangat cerdas dalam melihat fenomena-fenomena alam yang sedang terjadi. Saya ambil contoh misalnya perubahan iklim yang kerap terjadi, kemudian curah hujan yang tidak menentu, kemudian dibarengi dengan pemanasan global. Nah, ini semua yang harus kita cermati secara bersama-sama. Media dalam hal ini yang melakukan edukasi terhadap fenomena-fenomena alam ini harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan masyarakat terkait dengan alam lestari. Kita mungkin semua memahami seperti apa alam lestari, tetapi dalam peran media itu sendiri yang harus memberikan penjelasan. Makanya saya bilang kepada teman-teman media setiap saya berada di acara-acara seperti ini bahwa lakukanlah penyesuaian terhadap informasi terhadap gempuran-gempuran teknologi tadi, karena kalau tidak maka itu tadi harus kita melakukan transformasi media ini. Kalau tidak ya kita akan tertinggal seperti itu. Oke. Jadi perubahan yang dimaksud ini adalah itu tadi ya, adaptasi ke dunia digital. Iya, adaptasi ke dunia digital. Iya. Saya kembali dulu ke Bang Ciwan lagi. Ya, kan kita tahu bahwa di Goa ini boleh dikata destinasi wisatanya itu memang semua boleh alam ya, alam semua. Nah, sejauh ini apakah seperti yang dijelaskan oleh Bung Ciwan tadi, apakah memang sudah diwujudkan melalui sistem digitalisasi tadi, melalui teman-teman media, ataupun penyampaian itu apakah sudah dilakukan selama ini? Gimana? Ya, kalau saya mengamati untuk transformasi yang dilakukan teman-teman media di Goa ini, saya kira hampir merata ya dengan daerah-daerah lain. Kalau Goa sendiri, saya tinggal di Goa, Pak. Saya orang Goa. Kemudian saya tahu persis karena saya tinggal di daerah bantaran sungai di Neberan, di daerah Taeng. Nah, ya kalau misalnya keinginan masyarakat Goa itu kan begini. 6 bulan saya meninggalkan Goa, tiba-tiba muncul perumahan-perumahan di daerah tempat saya tinggal. Jadi mereka ini seperti mencetak kue kalau bikin rumah. Jadi kalau misalnya kita tinggalkan Goa 3 bulan kemudian ini sudah muncul bangunan-bangunan ini. Ada plus, kemudian ada juga negatifnya. Plusnya adalah pembangunan itu kita lihat bahwa Goa sekarang menuju ke kota metro. Dan sebenarnya Goa ini sudah layak menjadi kota seperti Makassar.
Kemudian media-medianya juga saya kira sudah bagus, sudah melakukan transformasi juga. Ini satu contoh, di gua ini kan di tempat saya bekerja itu di Komisi Penyiaran selalu berkoordinasi dengan teman-teman transmisi yang ada di Pakato. Itu artinya apa? Artinya memang gua ini adalah epicentrum transformasi media yang saat ini sedang berlangsung, dan ini sangat bagus karena gua ini adalah tempat yang sangat saya pikir sangat strategis, karena selain sebagai penyangga Kota Makassar, gua ini juga dalam menghadapi kondisi-kondisi politik misalnya menjadi sebuah perhitungan untuk daerah-daerah lain. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Ketua PWI lagi. Ya, tadi sempat juga disinggung bahwa di Fajar itu kan juga ini menjadi isu mengenai alam ya. Nah, kalau selaku Ketua PWI Goa sendiri, kalau teman-teman PWI di Goa ini bagaimana menyikapi dengan banyaknya destinasi wisata di Goa ini? Kan secara begitu banyak destinasi, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa ketika pengunjung banyak datang itu malah justru kita temukan hal-hal yang bisa merusak lingkungan. Taruhlah misalnya beberapa destinasi wisata itu kan ditemukan adanya sampah dan sebagainya. Itu gimana teman-teman PWI Goa menyikapi itu? Iya. Sebelum ke situ saya tadi sepakat dengan Kak Cion. Luar biasa bahwa memang saat ini media sekarang itu kita kenal sekarang dengan era konvergensi. Jadi kita sekarang sudah masuk pada era konvergensi media. Konvergensi media artinya adalah penyatuan antara baik analog maupun dengan digital. Ya, baik antara analog maupun digital disatukan. Kalau kita di media cetak tetap ada, tetapi di media online juga harus berjalan. Jadi bahkan sekarang isu informasi itu harus lebih banyak kita angkat dulu di media online sebelum dikupas di media cetak. Artinya apa? Masuk juga dalam isu-isu lingkungan, bahwa kita harus cepat juga ini mengangkat isu-isu lingkungan terus-menerus agar kemudian menjadi perhatian. Nah, di Kabupaten Goa, saya ini kan orang Goa pegunungan. Ya, saya orang Tombolopao. Ya, orang Tombolopao, sehingga saya melihat dulu kecamatan saya itu masih bergabung dengan Tinggi Moncong, masih bergabung dengan Malino. Karena saya meninggalkan Tombolopao itu masih sekolah di sana, itu masih kecamatan Persiapan karena bagian daripada kecamatan Tombolopao. Tetapi kemudian sekarang kita lihat perkembangan destinasi wisata seperti yang sampaikan tadi. Kalau bicara destinasi wisata itu kan terus berkembang sampai ke dalam ini, terus ke dalam. Nah, kalau dia berkembang terus ke dalam berarti kan akan terus bertumbuh juga yang disebut dengan penginapan, guest house dan sebagainya. Itu akan muncul gitu. UMKM juga akan semakin meningkat. Jadi satu sisi positifnya dari destinasi wisata itu adalah peningkatan sumber pendapatan masyarakat, kemudian mengoptimalkan potensi alam itu sendiri. Tapi memang di satu sisi ada tantangan yang harus diemban, bahwa bagaimana terus menjaga kelestarian lingkungan seperti tema kita malam hari ini. Bagaimana lingkungan terus terjaga begitu. Nah, untuk terus menjaga lingkungan ini harus dibuat suatu paradigma bersama. Untuk mungkin salah satunya harus ditransformasikanlah ini cara berpikir kita, bagaimana kemudian di tengah gempuran industri perumahan misalnya, di industri properti, kemudian di tengah gempuran industri pariwisata, ya, orang berburu kue dari pariwisata, ya, kan ini pengusaha juga berburu kue dari pariwisata ini. Tapi cenderung juga jangan sampai mengabaikan hal-hal yang menjadi perhatian yang harus dijaga agar lingkungan lestari, karena kita tahu ya, ketika sekarang misalnya Malino saja kita lihat. Coba kita lihat Malino, polusi mulai terjadi. Di Malino itu polusi mulai terjadi. Kemudian di Malino juga itu kemudian perumahan mulai padat sekali, ya, dan mulai tidak tertata dengan baik. Makanya sekarang agak
bergeser ke dalam lagi, masuk ke Patapang ya, masuk ke Laik sekarang, bahkan sudah mau menuju ke Bulu Balea ya, mau ke Kandrapia, bahkan sebentar ini sampai di kampung saya ini di Tombolopawe ini. Artinya apa? Industri pariwisata ini terus berkembang. Ini tantangan besar bagi kita, makanya media menurut saya harus bisa memantau ini, karena kita harus menjadi badan pengawas ini. Ya, kita harus menjadi watchdog gitu ya istilahnya. Kita harus menjadi badan pengawas dari apa yang terjadi di sekitar kita. Itu yang menurut saya jadi stressing di situ, bahwa perkembangan itu memiliki memang unsur positif, tapi di satu sisi kita punya tantangan di situ untuk menjaga agar keseimbangan alam terus terjaga. Seperti ada plus minusnya kalau begitu. Ada. Gitu. Ya karena kan kalau dipikir, misalnya Tarla Malino, karena dulu hutan pinusnya banyak, setelah perkembangan properti, akhirnya kan beberapa hutan itu harus ditebang karena adanya tadi perumahan, adanya villa, akhirnya beberapa pohon itu kan mau tidak mau harus ditebang. Nah, inilah biasa istilahnya teman-teman kalau ke Malino, wah Malino ini sudah tidak dingin lagi seperti dulu. Itu karena pengaruh itu tadi. Nah, kira-kira dari plus minus ini gimana meyakinkan kepada pemerintah, terutama juga tentunya kepada pelaku properti itu bisa mempertahankan selain mereka mendatangkan PAD, tapi bagaimana bisa mempertahankan kelestarian alam itu? Ini gimana ini meyakinkan seperti itu? Ya. Jadi kalau saya lihat memang sekarang kan di Instagram ya kita bisa lihat Malino sekarang banyak sekali ya destinasi yang baru. Ya di sana sudah ada kampung Eropa gitu ya. Di Malino sekarang sudah ada kampung Eropa gitu ya, disulap seperti Eropa. Sekarang dibuat air terjun buatan gitu ya, dibuat kolam renang buatan, dibuat danau buatan misalnya begitu. Nah, itu hal-hal yang dilakukan untuk mempercantik destinasi wisata. Oke, itu bagus ya, mempercantik destinasi wisata. Tetapi kemudian kita harus lihat bahwa ada tanggung jawab lingkungan dari seluruh pemangku kepentingan ini. Industri pariwisata ini harus memiliki tanggung jawab lingkungan. Nah, ini yang harus dijaga. Menurut saya begini, kalau misalnya ada perusahaan atau ada pengusaha yang ingin mengolah sebuah kawasan menjadi kawasan destinasi wisata, maka harus ada komitmen, ya. Harus dibuat sebuah kesepakatan, seperti itu. Buat kesepakatan, dan kesepakatan itu disaksikan oleh semua elemen, ya. Dilibatkan pihak-pihak, kemudian dibuat perjanjian. Kalau misalnya seperti ini kondisi lingkungan, maka akan seperti ini tindakannya. Kalau misalnya lingkungan berubah dan kemudian pasti ada perubahan kalau ada destinasi wisata. Tapi menurut saya bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan itu? Kan begini, kadang-kadang kalau ada kawasan seperti ini, seringkali misalnya kita memang lihat kawasan menjadi mengecil, tetapi sebenarnya keseimbangannya masih tetap terjaga. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu, kawasan lingkungannya mengecil tapi tetap keseimbangan alamnya terjaga. Bisa seperti itu. Tetapi kalau misalnya semakin mengecil kawasan lingkungan yang seimbang itu, kemudian tidak dijaga dengan komitmen untuk menjaga lingkungan itu yang berbahaya. Jadi kalau stressing saya di situ dari pertanyaan moderator bahwa apa yang harus dilakukan ya komitmen. Bangun komitmen antara pengusaha di bidang pariwisata dengan pemerintah. Bangun komitmen itu. Kemudian pers sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, ya diberikan akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan komitmen itu. Apa sih sebab komitmennya? Jangan sampai komitmen justru komitmen di bawah meja. Itu yang ditakutkan kan, begitu. Jangan sampai misalnya, oke, kita bangun pariwisata ini komitmennya di bawah meja, di bawah kursi misalnya, atau di saku belakang misalnya, itu yang berbahaya. Jadi komitmen harus terbuka di depan. Komitmen apa yang harus terbangun? Masyarakatnya harus mendapatkan keuntungan di situ. Jangan sampai juga masyarakat di sekitar itu tidak mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan pariwisata itu. Jangan sampai mereka jadi penonton ya. Justru jadi penonton. Jadi orang di sekitar itu mendapatkan manfaat, ya lingkungan terjaga, ya dioptimalkan juga potensi yang ada. Tinggal dibuat komitmennya, jadi stresnya situ. Ada pembinaan dengan masyarakat setempat. Ya seperti itu. Ya. Berarti komitmen yang dimaksudkan Pak Ketua di sini adalah mungkin sebaiknya duduk bersama ya melakukan MOU seperti itu. Ya, betul. Harus ada komitmen yang dibangun antara stakeholder pemerintahan
dengan para pengusaha, dengan elemen masyarakat, unsur pemerhati lingkungan, ya teman-teman komunitas seperti ini misalnya, harus mereka tahu sebenarnya seperti apa mereka. Kan kita tahu di Sulsel ini banyaklah teman-teman yang bergabung di wilayah di komunitas lingkungan, Walhi misalnya, kemudian komunitas misalnya kawasan adat misalnya, itu juga mereka harus dilibatkan untuk tahu bagaimana kok bisa-bisanya tiba-tiba ada yang masuk datang begitu, tapi kita tidak tahu apa yang mau dilakukan. Itu harus dilakukan. Jadi blueprint tentang kawasan wisata di Goa itu harus terlihat seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi PR untuk obor bangsa ya. Siapa tahu bisa nanti melaksanakan kegiatan yang membuat komitmen bersama dengan melakukan MOU dengan pihak-pihak terkait seperti yang dijelaskan tadi oleh Ketua PWI. Saya ke Bung Ciwang lagi nih. Tapi saya melenceng sedikit nih Bung Ciwang. Selaku Komisaris KPID Sulsel, ini kan kita tahu bahwa media sekarang juga ini cukup terancam dengan adanya media sosial yang malah lebih getol melakukan publikasi-publikasi yang mungkin kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selaku orang KPID ini, Bung Ciwang kira-kira gimana nih untuk bisa merangkul media sosial tersebut? Taruhlah misalnya dengan media-media yang ada seperti misalnya Obor Bangsa untuk melakukan kolaborasi dengan media sosial untuk mengkampanyekan ini alam lestari kita nih. Gimana nih, Bung Ciwang? Iya. Kehadiran media sosial ini kan bagian dari teknologi yang begitu berkembang pesat ya, sehingga teman-teman yang berada di media yang disebutkan tadi oleh PWI bahwa kita berada di media mainstream ya. Nah, harusnya memang keberadaan media sosial ini punya kolaborasi yang sama dengan media online ya. Kita melihat bahwa kecepatan pemberitaan memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kalau dibanding dengan dulu kan kita harus menunggu tayang di televisi baru bisa kita lihat, tetapi sekarang sepertinya dengan adanya media online seperti itu ya, kita bisa melihat, kita bisa menggenggam kita bisa melihat dunia dalam genggaman seperti itu. Nah, saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh teman saya ini, bahwa Malino ini sekarang sadar di Kabupaten Goa khususnya, sadar tidak sadar sedang mengalami perubahan iklim. Nah, ini yang disampaikan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu, bahwa ada beberapa wilayah di Kabupaten Goa ini akan dijadikan proyek perkampungan iklim. Salah satunya adalah Malino, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa Malino tidak seperti dulu lagi. Ini karena terjadinya perubahan iklim yang kita tidak sadari. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, sebagai penggiat alam bebas, kemudian sebagai media, harus bersatu padu melakukan pengawasan terhadap perkembangan pariwisata yang mungkin tidak memperhatikan lagi yang namanya dampak dari perkembangan pariwisata terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di Kota Malino dan Kabupaten Goa secara umum ya. Nah, kami dari Forum Pemerhati Lingkungan juga sudah stretching dengan hal ini, kemudian mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup agar perkampungan iklim ini tidak hanya sekedar menjadi perkampungan iklim yang tanda petik adalah proyek pemerintah, tetapi perkampungan iklim yang didorong oleh pemerintah ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Malino yang dikatakan tadi sudah mulai panas, sudah mulai tidak sejuk lagi, itu tidak akan mungkin kita bisa kembalikan kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dan media harus terus menjadi social control dalam perkembangan industri pariwisata, karena mau tidak mau ini sudah menjadi industri. Di Bulu Balea itu
yang destinasi baru itu dari pengamatan kami selaku orang media yang melihat itu bahwa ini tidak akan bertahan lama karena pertama konstruksi. Itu nanti kalau hujan Pak dia akan blast turun ke bawah karena penggalian yang dilakukan di kiri kanan bukit itu tidak memiliki fondasi yang kuat untuk menopang air sehingga pihak lingkungan hidup terus melakukan warning terhadap destinasi wisata yang saya sebutkan tadi. Nah, media harus terus menggelorakan itu. Media harus terus menggelorakan itu, apalagi masyarakat Goa ini kan sangat kritis dengan hal-hal seperti itu. Contoh misalnya dengan adanya destinasi baru yang tadi itu sudah mulai menjadi riak, sudah mulai menjadi konsumsi media. Saya mendorong teman-teman media yang ada di Goa untuk terus mengawal keberadaan industri-industri pariwisata yang tidak pro terhadap lingkungan itu tadi. Sekira itu. Oke. Ya, artinya begitu mempublikasikan sebuah tempat destinasi, bukan hanya keindahannya saja yang harus terus-menerus yang dipublikasikan, tetapi juga mungkin ada edukasi-edukasi di dalamnya yang harus disampaikan ya, baik itu melalui media sosial maupun dari media mainstream. Seperti itu Bung Ciwan ya. Ya, tapi kalau boleh tahu Bung Ciwan, FPL sendiri sejauh ini setelah melakukan beberapa kegiatan, terutama dalam hal pendampingan atau edukasi ke masyarakat, ada tidak hal yang paling berat menurut Bung Ciwan yang dilakukan? Ya, yang paling berat kita lakukan itu pendampingan ketika badan dari Gunung Bawah Gareng itu menjadi lahan pembalakan. Nah ini karena Kebijakan masyarakat lokal. Kebijakan masyarakat lokal, kemudian adanya aturan-aturan dari pemerintah setempat sehingga akses kita untuk mendapatkan informasi yang kemudian kita mau melakukan advokasi terhadap lingkungan itu menjadi terhambat karena yang pertama mungkin jadi saya berpikir begini, satu-satunya yang bisa menembus ini adalah media. Karena kalau misalnya kita mau bergerak sendiri, katakanlah kami penggiat alam bebas, kemudian dari forum pemerhati lingkungan sendiri, kalau mau bergerak sendiri itu akan sia-sia kalau misalnya tidak berada dalam dukungan teman-teman media sendiri, karena saya kira media ini mempunyai kekuatan yang lebih untuk bisa mendobrak hal-hal seperti itu. Apalagi kalau berbicara masalah hak layak hidup ya, misalnya bukit tiba-tiba ditebang pohon-pohonnya dan diganti menjadi tanaman-tanaman yang menghasilkan dalam waktu singkat. Nah itu yang agak repot mungkin ya Bung Ciwan. Ya. Oke, kalau untuk di teman-teman media sendiri, terutama dari kalangan PWI, Pak Ketua ini, kendala yang dihadapi teman-teman sendiri di Goa dalam hal mempublikasikan atau mengedukasi tentang kelestarian alam ini, ada tidak? Ya, sebenarnya soal publikasi ini memang sekarang isu apapun itu ya, termasuk isu lingkungan misalnya. Sekarang ini kan di teman-teman media itu berlaku istilah no viral, no justice. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya tidak viral, itu tidak akan mendapatkan perhatian yang serius. Makanya disitulah kemudian sekarang seringkali teman-teman itu harus memang menyerbu dengan berbagai berita. Jadi kadang satu berita kemudian harus terlempar di banyak tempat supaya bisa mendapat perhatian, karena seperti itu pola-pola sekarang yang terbangun, sehingga media memang punya peran. Tetapi di satu sisi saya selalu bilang juga bahwa media hari ini kan yang harus dijaga juga adalah profesionalisme. Tapi kan ini dikhawatirkan nantinya malah menjadi the bad news, the good news. Itu gimana tuh? Ya, sebenarnya kan sekarang bad news is a good news misalnya yang kita pegang sebagai salah satu kitab sucinya teman-teman wartawan ya, bahwa
bukan memberitakan berita yang buruk sebenarnya, tapi mengangkat isu-isu yang bersifat kontrol. Ada warning di situ ya, ya? ada warning, kemudian disebut sebagai bad news karena menurut mereka itu bad news ya. Kemudian tapi kita anggap itu good news karena berita itu mendapatkan perhatian publik. Iya, Nah, itu karena seperti menyangkut hal yang banyak ya. meskipun sekarang berkembang lagi kemudian paradigma baru teman-teman media, good news is the best news. Jadi berita baik itu adalah berita paling baik, berita terbaik. Nah, berita baik itu maksudnya adalah kabar baik, ya kabar baik karena munculnya paradigma ini karena disinyalir bahwa seringkali suatu daerah ya itu digambarkan seperti sangat mencekam, kemudian dihindari orang, kemudian daerah itu menjadi sangat tidak berkembang karena terlalu dianggap tidak berkembang lah, dianggap tidak punya potensi lah, dianggap banyak permasalahan lah, dianggap banyak seperti halnya Makassar ya. Makassar kita kenal dulu. Saya waktu mahasiswa ini keliling Indonesia. Itulah saya kan memimpin organisasi pers mahasiswa se-Indonesia waktu itu. Sehingga saya keliling itu, hampir setiap kota yang saya temui, saya temani diskusi, itu mengatakan Makassar kota rusuh. Nah, di sini kemudian pada saat itu saya menganggap bahwa di sini dasarnya berlaku tadi best news is the best news. Jadi kita harus mengangkat berita bagus bahwa Makassar itu bagus datangi. Karena kita juga bertanggung jawab mendatangkan investor lah, tidak bisa juga begitu. Kita ini harus bertanggung jawab mengembangkan daerah kita begitu. Nah, tapi kita tidak boleh tutup mata dari apa yang ada di sekitar kita. Nah, kembali ke soal media. Bagaimana kita kemudian memerankan diri sebagai pers yang bisa memberitakan sesuatu yang membawa kebaikan untuk masyarakat bawah. Artinya tetap berimbang ya? Ya harus berimbang karena begini, profesionalisme ini menjadi salah satu pekerjaan berat. Kan ini otokritik sebenarnya kepada teman-teman media ya. Coba tahun 2018 saya kebetulan menjadi informan ahli Dewan Pers pada saat untuk membuat indeks keterbukaan informasi publik. Indeks kebebasan pers waktu tahun 2018 itu di situ disebut hasilnya adalah dari 43.000 media online yang dinyatakan profesional itu hanya 63. Wow. Jadi coba bayangkan dari 43.000 media online yang dinyatakan profesional itu hanya 63. Berarti persentase yang profesional itu hanya sekitar 3%. Oke. Hanya sekitar 3%. Artinya bahwa ini tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita. Makanya seringkali setiap saya tampil di forum-forum berbicara tentang pers itu, saya mengatakan dua tanggung jawab ini harus jalan benar-benar. Tanggung jawab profesionalisme kita dan yang kedua tanggung jawab sosial kita. Kalau ini tidak berjalan, tidak bisa juga tanggung jawab sosial jalan. Kalau tidak profesional, seperti itu. Karena Jadi peran pers di situ. benar. Jadi kita tidak boleh juga menutup diri. Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah pemberitaan yang bersifat tidak berimbang, sehingga kemudian pemberitaan menjadi amburadul. Ya. Asal Bapak senang. Begitu. Kemudian pemberitaan menjadi tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya lah, seperti itu. Justru kalau kita muncul sebagai pemberita yang jurnalis yang memberitakan fakta yang sesungguhnya, disitulah kita menjadi seorang jurnalis. Tapi Jadi kan seperti itu. yang jadi ancaman juga biasanya di Pak Ketua, karena kan kadang-kadang saya dengar itu teman-teman takut memberitakan hal-hal yang berbau kritis karena takut kehilangan iklan. Nah, itu gimana deh? Iya, memang ini satu dilema bagi media. Ini tidak bisa kita bahas. Memang dilema media. Baru-baru ini ya, tahun 2024 ini kan saya ditunjuk Komisi Informasi Provinsi untuk menjadi informan ahli untuk keterbukaan informasi publik. Nah, salah satu itu seperti itu memang. Jadi memang kita lihat bahwa media saat ini memiliki ketergantungan terhadap pemerintah. Jadi tidak berani mengkritisi ya karena takut kehilangan iklan. Bisa kehilangan iklan, tapi sesungguhnya begini. Yang harus terbangun antara pengiklan dengan media itu adalah hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi bukan berhubungan dengan lain. Contoh seperti ini ya. Ketika kita misalnya bekerja sama dengan Anda, bangun kesepakatan untuk kerjasama media selama setahun, berarti kan kami bertanggung jawab memberitakan kegiatan-kegiatan kamu. Iya. Ya.
apa saja kegiatan yang Anda lakukan, pertemuan yang lakukan, penghargaan yang Anda dapatkan, hasil-hasil kerja yang Anda lakukan, itu kan diberitakan. Berarti itulah sesungguhnya yang menjadi jawaban dari kerjasama itu. Jadi tidak terkait dengan yang lain-lain. Jadi kontrol sosial harus tetap jalan ya. Jadi ketika misalnya ada yang dianggap memang penting untuk dikelola, harus tetap jalan itu. Tidak bisa kemudian kita menutup mata dengan apa yang misalnya terjadi di pemerintah itu. Misalnya pemerintah Kabupaten Goa misalnya, dinas terkait misalnya, kita punya kerjasama. Kecuali misalnya kamu berikan saja kami uang, gitu, itu. Tapi kan tanggung jawab saat bekerja sama di situ, itu kan ada kerjasama, ada perjanjian kerjasama. Berapa kali pemberitaan, pasti pemberitaannya terkait dengan berita-berita positif. Intinya tetap profesional ya. Profesional saja. Jadi perjanjiannya apa di situ profesionalnya, gitu. Tapi kalau yang lainnya tidak, nah disitulah sebenarnya intervensi yang dijaga. Perbedaan independensi itulah, disitulah sebenarnya independensi media. Berarti ada yang miskomunikasi ya. Jadi tidak menutup diri kita terkait dengan hal-hal negatif, nggak bisa. Karena kalau media saat ini tertutup dengan menutup diri dengan hal-hal yang bersifat kepentingan publik, kehilangan juga pembaca. Pertanyaannya begini, kalau misalnya pembaca kita pergi, pemirsa kita meninggalkan kita, terus kita mau jualan apa? Kan tidak bisa juga. Akhirnya segmentasinya berubah. Iya, jadi tetap juga. Jadi kita ini mau mempulangkan di mana posisi kita? Apakah kita menjadi posisi kita pada saat bekerja sama, apa yang dikerjasamakan? Dulu kan seperti itu sebenarnya. Kita selama saya jadi wartawan saja, saya pikir saya tidak pernah terpengaruh dulu dengan kerjasama apapun. Saya tetap mengkritik apa yang menurut saya tidak tepat, tetap di jalan kritik, gitu ya. Kalaupun ada kerjasama, silakan kerjasama, karena kerjasama berbeda. Advertorial misalnya, ya, kerjasama advertorial. Ya, karena orang kerjasama advertorial itu kan, saya mau akan adakan misalnya pameran pembangunan, ya kan? Berarti kan kita harus kasih dia satu halaman, setiap hari diberitakan pameran pembangunannya. Itulah kerjasamanya, bukan misalnya kasus misalnya perusahaan lingkungan, tutup itu perusahaan lingkungan supaya ini nggak bisa begitu, harus seperti itu. Baik, terakhir ini Pak Ketua, mungkin saya ini sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Ketua, silakan. Ya, saya closing statement saya satu saja. Kembali saya menekankan bahwa khusus untuk otokritik terhadap media, dua hal yang harus dijaga. Tanggung jawab profesionalismenya harus jalan. Yang kedua adalah tanggung jawab sosialnya harus jalan. Yang kedua adalah terkait dengan tema ini, saya menganggap bahwa setiap hal yang berkaitan dengan eksplorasi lingkungan itu harus ada komitmen, harus ada kesepakatan, harus ada sebuah komitmen dari pihak yang ingin masuk mengeksplorasi lingkungan itu untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Karena lingkungan itu begini, kalau kita berbicara terkait dengan kepentingan korporasi misalnya, itu kan mereka kepentingan bisnis atau kepentingan bagaimana dia mendapatkan laba setinggi-tingginya saja. Tapi disitulah kita punya peran untuk menjaga agar tanggung jawab ini harus jalan, tanggung jawab lingkungannya harus jalan. Gitu. Ketika kamu menebang pohon 1, ya harus tanam 1000 misalnya, contoh, ya seperti itu. Saya pikir begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bung Ciwan, closing statementnya Bung Ciwan. Ya, saya melihat kondisi media ini, baik itu media televisi, radio, koran, online dan segala macam, itu dalam posisi hidup segan mati tak mau. Kenapa saya katakan dalam posisi hidup segan mati tak mau? Karena mereka dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan pemilik dan kepentingan-kepentingan apa yang akan kita beritakan, ya. Taruhlah contoh misalnya, tidak banyak pemilik media itu bergabung dengan kepentingan-kepentingan politik, sehingga mengabaikan semua yang namanya idealisme. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa media ini berada dalam posisi titik nadir, hidup segan mati tak mau. Nah, mungkin yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan kondisi ini adalah yang pertama tadi adalah penyesuaian terhadap kondisi yang kita alami saat ini. Kemudian mengambil peran media itu kembali dalam
melakukan otokritik terhadap pemerintah. Adapun mengenai masalah kepentingan politik pemilik atau kepentingan pengiklan misalnya, idealisme wartawan secara personal harus tetap jalan. Tidak boleh melihat bahwa saya berada di di media ini atau di surat kabar ini atau di kepentingan perusahaan medianya, tetapi dia berada dalam otoritasnya sebagai seorang jurnalis. Makanya Dewan Pers bekerja sama dengan PWI selalu melakukan uji kompetensi wartawan, karena di sini mau dilihat kompetensinya sebagai wartawan seperti apa. Kita bersyukur bahwa uji kompetensi ini ada karena mau menguji secara personal jiwa jurnalistiknya. Insting jurnalistik juga sudah mulai memudar, tapi karena ada UKW mulai lagi muncul yang namanya idealisme tersebut. Nah, saya berharap media ini terus melakukan gonggong terhadap pemerintah, khususnya dalam bagaimana mengawal dampak-dampak dari kerusakan lingkungan itu. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Jiwa. Ya, boleh tepuk tangan untuk dua narasumber kita pada malam hari ini, luar biasa. Ya. Jadi media itu, saya boleh mungkin meminjam sedikit slogan dari Fajar, Pak Ketua ya, bahwa harus berada di garis tak berpijak. Gitu. Jadi media itu berada di tengah-tengah dan dia boleh saja melakukan kerjasama, tapi di sisi lain kontrol sosial juga harus tetap berjalan demi kemaslahatan orang banyak. Ya, saya Idris, biasa disapa Pak Bawang. Saya tidak berani menyimpulkan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Tapi intinya adalah marilah kita sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, marilah kita sama-sama mengawal lingkungan kita agar tetap lestari. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi kalau kita tidak memulai, kapan lagi? Saya pamit undur diri beserta dua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum kita menyaksikan